Halo, nama saya Teguh Awe. Saya seorang coffee roaster dan seorang business owner. Saya menekuni bisnis sejak tahun 2009 dalam bidang apapun, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, hingga akhirnya saya menggeluti dunia usaha kopi di tahun 2017. Berawal dari berjualan kopi komersil sampai saat ini bisa membangun usaha kopi dari proses hulu ke hilir. Saat ini saya memiliki 1 roastery dan 3 kedai kopi kecil-kecilan yang ada di Depok dan di Bogor. Ini adalah kedai saya dan ini adalah teman-teman saya di balik kesuksesan bisnis saya. Ini kedai saya yang ketiga, yang baru saja saya buka. Berlokasi di pinggir jalan yang kecil namun ramai. Berharap mendapatkan trafik pengunjung yang ramai pula. Namun dalam bulan yang sama, kita menghadapi pandemi global COVID-19. Ketika itu kami opening tanggal 1 Maret 2020. Saat kami merencanakan kedai ini, omset yang kami harapkan adalah 1 juta rupiah per hari atau 30 juta per bulan. Maklum, kedai kami tidak begitu besar. Pada minggu pertama opening, kita adakan promo. Alhamdulillah lancar dan omsetnya on the track pada rencana awal. Bahkan di hari ke-7 puncak opening, kami mendapatkan omset tertinggi 2,3 juta di hari itu. Lalu pada minggu kedua dan ketiga, kedai kami masih ramai pengunjung meskipun promo opening sudah usai. Tentunya omset kami ketika itu tidak sebesar saat promo, namun masih on the track pada rencana. Tanggal 21 Maret 2020, kasus COVID pertama di Indonesia diumumkan. Kebetulan jarak lokasi kasus tersebut kurang lebih 5 km dari kedai kami. Semua orang panik dan omset kedai kami turun drastis. Yang semula rata-rata 1 juta per hari menjadi flat 300.000 per hari. Sedangkan biaya operasional kami per hari adalah 240.000. Jika omset pada hari itu 300.000 dengan asumsi harga pokok produksi 50%, maka keuntungan kotor yang kami dapatkan berkisar 150.000. Keuntungan itu tidak cukup menutup biaya operasional. Dan ini berlangsung selama 1 minggu. Di minggu keempat, bulan pertama kami launching kedai. Penurunan omset kedai kami bisa dilihat juga dari jumlah pendapatan kami di minggu pertama sekitar 7,2 juta, kemudian 8 juta, lalu turun drastis menjadi 2 jutaan saja. Tentu keadaan ini membuat saya harus memutar otak bagaimana caranya supaya keluar dalam kondisi sulit ini dan tidak memecat karyawan. Kasian, belum ada sebulan kerja sudah harus dirumahkan. Rencana dan strategi promo semuanya gagal karena kami harus mengikuti protokol pencegahan pandemi ini. Sadar bahwa delivery online adalah satu-satunya yang tersisa, maka saya mendaftarkan kedai saya ke GoFood dan GrabFood dan berupaya mengoptimasi penjualan secara online. Alhamdulillah, setelah aktif dan saya optimasi, pada tanggal 2 April 2020, omset kami langsung melejit menjadi 1,3 juta. Disusul hari-hari berikutnya yang menunjukkan kenaikan. Meski grafiknya naik turun, namun rata-ratanya cukup baik. Ini hampir seperti keadaan penjualan normal, di saat kedai lain sulit bertahan dan merumahkan karyawannya. Penjualan kami terus meningkat saat memasuki bulan Ramadan. Bahkan di akhir bulan April sampai bulan Mei, rata-rata selalu hampir menyentuh 2 juta per hari. Pada laporan akhir bulanan, kami berhasil mendapatkan omset 26 sampai 28 juta per bulan. Angka ini memang belum mencapai target penjualan kita per bulan. Namun dalam kondisi seperti ini, saya anggap kami bukan hanya bertahan, namun memiliki performa yang unggul. Sekali lagi, ini didapati hanya dari penjualan ojek online saja, karena traffic offline dan dine-in sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jika Anda bertanya bagaimana optimasinya, di video ini tidak bisa saya jelaskan, karena itu mesti di video materi tersendiri ya. Lalu di sisi lain, rumah saya yang juga saya gunakan sebagai roastery atau rumah produksi serta gudang supply, iseng-iseng saya daftarkan juga GrabFood dan GoFood-nya. Rumah saya terletak cukup dalam, di perkampungan, di dalam mini cluster yang hanya bisa dilalui 1 mobil saja untuk menuju jalan buntu ke perumahan kecil. Tentu tidak ada traffic offline di sana. Namun pemandangan yang serupa, omset dari penjualan GrabFood dan GoFood di rumah saya juga lumayan. Rata-rata pemasukannya 300 sampai 500.000 per hari, bahkan sempat mencapai 1,2 juta per hari. Bagi saya ini sangat menguntungkan, mengingat saya hanya mengandalkan penjualan online saja, tanpa perlu sewa tempat, tanpa perlu meja kursi, dekorasi, dan semacamnya. Saya kembali tersadar, ada traffic online yang belum banyak orang sadari,
Saya mengilustrasikannya sebagai jalan raya yang ramai lalu lalang pengunjung namun tidak kasat mata alias virtual. Saya menyebutnya sebagai cloud traffic atau lalu lintas awan. Setelah saya membaca beberapa riset, ternyata cukup gila traffic awan ini. Sebuah berita dari WE Online menyatakan lebih dari 20 juta pengguna aktif GoFood dan GrabFood pada akhir 2019 dan diklaim tumbuh 8 kali lipat di tahun 2020. Sumber dari katadata.com. Sekali lagi, Anda bayangkan ada sebuah jalan besar yang lalu lintasnya sangat ramai, yakni 160 juta yang lalu lalang, dan kita jualan di jalan itu. Ditambah, saat ini kita mengalami perubahan perilaku konsumen. Belum lama ini kita digerus arus perubahan besar-besaran era 4.0. Lalu konsumen dipaksa melakukan penyesuaian market di era pandemi COVID. Sangat jelas, ini adalah sirine peringatan bahwa strategi kita juga harus berubah. Maka Anda tinggal pilih, mau jadi pelaku perubahan, penonton perubahan, atau malah jadi korban perubahan. Dari kisah pengalaman saya tadi, kesimpulan saya berarti untuk memulai usaha kedai atau kafe, kita nggak harus bikin secara fisik. Yang pastinya modalnya sangat besar sampai ratusan juta. Operasionalnya juga sangat tinggi karena ada biaya sewa, biaya karyawan, dan banyak lagi. Lalu dalam kondisi seperti sekarang, tidak menjamin pasti laris, pasti untung, dan belum tentu pasti balik modal. Kita bisa membuat cloud cafe. Mungkin Anda pernah mendengar istilah cloud kitchen. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Modalnya sangat kecil, kita bisa pangkas biaya-biaya modal, fokus pada biaya produksi saja. Operasionalnya juga kecil, karena tidak perlu sewa tempat. Jika Anda mau mengerjakan sendiri, tanpa karyawan pun bisa dijalankan. Dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya, trafficnya nggak main-main, malah lebih besar dari traffic offline. Anda tertarik membuat cloud cafe? Saya mengerti. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, dari mana saya harus memulainya? Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus saya miliki? Di mana mendapatkan bahan bakunya? Lalu, mungkin Anda tidak mengerti cara mendaftarkan dan optimasi jualannya. Saya ingin memperkenalkan Kopi Awan, sebuah inovasi usaha minuman pionir cloud cafe sebagai solusi bagi Anda yang ingin membuka usaha kafe secara virtual. Peluang kerjasama di Kopi Awan, investasi Anda sangat rendah, sehingga risikonya pun sangat kecil. Balik modalnya juga cepat, karena repeat ordernya yang sangat tinggi. Produk kami cukup diminati banyak orang, sehingga banyak orang yang berlangganan produk kami. 100% keuntungan bagi Anda. Saat ini kami bukan franchise, sehingga Anda tidak perlu membayar royalti setiap bulan kepada kami. Dan Anda akan mendapatkan pelatihan serta support secara full online, tanpa harus keluar rumah, lengkap mulai dari resep, cara membuatnya, sampai langkah-langkah penjualan. Menu utama kami saat ini ada 6. Tentu kami pilih yang paling laris, paling mudah bikinnya, dan yang paling mudah jualnya. Kedepan kami akan terus menambah varian-varian menu. Paket yang Anda dapatkan jika Anda tertarik bergabung, peralatan produksi standar kafe yang berkualitas, tahan lama, dan mudah pengoperasiannya, serta bahan baku awal untuk Anda yang ingin segera berjualan. Investasinya cukup terjangkau. Untuk 20 outlet pertama hanya Rp9.990.000 saja. Setelah itu, harga yang berlaku adalah Rp11.900.000 dan akan terus naik seiring banyaknya peminat akan peluang kerjasama ini. Lalu ilustrasi balik modalnya, jika Anda mampu menjual paling sedikit 20 cup saja dalam sehari, atau omset harian kurang lebih Rp300.000 per hari, dengan biaya produksi serta komisi ojek online sekitar Rp9.000 per cup, maka Anda memiliki keuntungan sekitar 40% per cup. Dalam 81 hari atau kurang lebih 3 bulan, Anda sudah balik modal. Tentu bisa lebih cepat jika ternyata penjualan Anda tinggi. Untuk persyaratan kerjasama ini, Anda hanya perlu mengisi form pendaftaran, lalu kami akan mengecek data Anda. Jika Anda sesuai kriteria kami, maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat kerjasama. Anda harus memiliki lokasi usaha yang mudah dijangkau oleh ojek online. Jika sudah ada outlet di lokasi Anda, maka kami tidak bisa menerima Anda sebagai mitra kami. Untuk itu, segera amankan lokasi Anda selagi masih bisa. Memiliki perangkat smartphone yang dapat mengoperasikan sistem ojek online. Terakhir,
Aktif berjualan mengikuti SOP Kopi Awan. Jika dalam waktu tertentu Anda tidak aktif atau melanggar SOP Kopi Awan, maka Kopi Awan berhak menutup outlet Anda dan membuka outlet baru di wilayah Anda. Daftar sekarang juga, selagi kesempatan kerjasama ini masih terbuka sangat lebar. Hubungi kami di kopyawan.com atau nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Saya Teguh Awe, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap Anda dapat bermitra dengan kami. Sampai jumpa.